Enggak, pengurus secara profesional. Uang dari mana? Nah, itu lagi pertanyaan barunya ya. Nah, mau masuk ke dalam APBD Pemprov? Nggak mungkin. Masuk penjara Pak Edi. Iya, iya. Nggak boleh. Jadi kalau bebannya sudah agak lebih terlepas, maka kan akan lebih banyak cara kita untuk mencari keuangan dalam tim. Iya, iya, iya. Nah, inilah 5 kriteria profesional. Jadi sekarang coba dipahamin. Dari 5 kriteria ini sudah dipenuhi PSMS belum? Oh, seperti itu. Kalau menurut Abang sendiri, kalau yang kita lari dari PSMS Medan, Bang, klub yang lain gimana? Sudah tidak dengan 5 poin tadi ini yang penting? Kalau yang baru saya dengar kan Bayangkara sudah. Iya. Bali United baru saja ini kan. Iya. Kemudian Persib Bandung sudah. Iya. Nah, mereka melaksanakan 5 kriteria ini. Iya. Nanti dari 5 kriteria ini memiliki 3 level lagi, Bang. Level A itu level yang harus dipenuhi. Iya. Kalau tidak ada ini maka tidak boleh bertanding. Oh. Nah, gitu kan. Kemudian ada level B yang sifatnya hanya rekomendasi. Nah, level C, level B itu hanya masalah denda. Kalau nggak ada denda. Contohnya toilet yang tidak baik. Iya. Itu hanya sampai ke situ, Bang, ya? Iya. Itulah club licensing regulation. Nah, jadi sebenarnya dalam aturan itu sendiri udah jelas ya, Bang, apa yang harus dilakukan ya. Iya. Jadi makanya kenapa pada saat Liga 1 itu saya ngotot bener masalah laks lampu atau tali terang lampu. Teladan itu harus begini, harus begini, harus begini. Nah, bukan mengada-ngada, memang itu aturan internasional dan itu aturan AFC. Apa kita masih mau cerita regional saja? Apa kita hanya mau cerita daerah Indonesia saja gitu? Apa nggak kepingin sih PSMS suatu saat ini loh gitu loh. Betul. Menjadi salah satu klub yang jalan di seperti klub-klub profesional hari ini. Iya. Itu. Apalagi mohon maaf, Bang, kalau kita balikin lah, Bang, kita PSMS itu punya sejarah yang mohon maaf, kita ternyata punya pemain yang luar biasa. Setelah aku masuk ke dalam juga, ada Pak Tumsila yang gila-gilaan, ada Nobon juga, ada Pak Nobon, bahkan Pak Nobon juga, Pak Parlin juga, masih banyak lagi, Sunardia, banyak macam itu, Bang. Nah, itu juga salah satu yang harus kita lepas. Kesalahan kita selama ini adalah terkungkung dengan sejarah-sejarah itu. Iya. Kita nggak move on. Jadinya ya. Kita belum move on. Kita masih tetap berada di dunia mereka. Harusnya hari ini kita sudah bisa move on dari itu. Iya. Untuk mencapai PSMS yang lebih maju. Iya. Memang cerita soal PSMS ini nggak habis-habis. Ya karena bukan apa-apa, Bang. Maksudnya kan gini, Bang. Karena kalau kita jadi supporter atau orang luar kan, PSMS itu punya sejarah luar biasa. Masyarakatnya gila-gilaan. Kemudian kita belum bisa memberikan prestasi juara lah. Iya. Ya kan, mohon maaf tanda kutip tanpa mengurangi rasa hormat kepada itu turnamen ya kan, Piala Bang Yos, Piala Kemerdekaan apapun nama, tanpa mengurangi itu. Tapi liga itu kan belum pernah. Bahkan jujur, Bang, kita harusnya malu juga dengan Bali, mohon maaf tanda kutip, yang budaya bolanya juga menurut aku nggak sekental kita kan, Bang. Oke, kalau bicara soal itu, PSMS Medan tergerus dengan klub licensing regulation ini. Iya. Kenapa? Faktanya final dengan Sriwijaya itu di 10 Februari 2008. Ya. Saya ingat detail. 10 Februari 2008. Nah, pada saat 2008 itu diadopsilah sebuah aturan di mana sebuah klub harus menjadi profesional, kan itu? Ya, benar. Ya kan? Dari mulai APBD berubah menjadi profesional, menjadi PT ya. Nah, PSMS main nih sebagai runner up di liga sebelumnya, kemudian begitu main degradasi. Naiknya nggak naik sampai akhirnya diberi hadiah oleh waktu itu pengurus itu kan, naik setahun turun lagi. Nah, di 2017 naik lagi dengan usaha sendiri. 2018-nya turun lagi. Nah, akhirnya itu menjadi sebenarnya harus menjadi pelajaran bagi kita. Kita tidak siap mengarungi liga karena kita belum profesional kan. Karena liga tadi sifatnya panjang. Biayanya juga besar. Tidak yang seperti kita pikirkan. Kalau untuk sekarang 15 ke 20 miliar untuk Liga 1. Itu baru aman. Iya. Nah, yang menjadi persoalan hari ini kita lihat dari 3 kali kita kontestasi kita di Liga 1, ISL dan Liga 1, kita hanya bisa bertahan setahun. Iya. Tidak bisa lebih. Betul. Artinya ada yang salah dalam tata kelola. Siap. Ya kan? Logika itu logis yang disampaikan, logis 3 kali. Nah, maka mulailah kita berbenah. Ini Liga 2 nih. Jadi jangan hanya mempersiapkan tim, persiapkan 5 kriteria itu.
Karena kalau seandainya kita masuk Liga 1 tahun depan, misalnya nih, masuk Liga 1 kembali, udah siapkah kita? Iya. Dengan segala infrastruktur yang ada. Jangan salahkan kepala daerah. Jangan salahkan wali kota. Jangan salahkan siapa-siapa. Nah, bagaimana cara sinergitas itu bisa terjadi? Jangan nanti kan maksa nih. Teladan diperbaiki dong. Iya, bilang ke Pemko. Bilang ke Pemko. Nah, iya kalau masuk dalam APBD, ngelola waktu itu. Iya juga ya, bener. Siapa yang menahankan mengambil uang dari mana? Betul. Nah, kemudian apa kontribusi? Kita diskusiin bersama. Jadi dari mulai sekarang tuh harus sinerginya jelas. Gitu ya, Bang. Jangan teriak-teriak nih, Pak Gubernur mana? Oh betul, Gubernur memang janji buat Iya, stadion. iya. Tapi buat stadion kan bukan dalam waktu 6 bulan 1 tahun. Iya, betul. Bisa 3-4 tahun kan? Betul. Nah, walaupun hari ini belum starting, belum ada start gitu. Mungkin nunggu PON. Gitu. PON ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang menjadi persoalan hari ini mari manfaatkan fasilitas yang Ya ada, perbaiki. Benahin. Benar. Ya buktinya dulu Bang, tribun apa Bang yang dulu waktu anak Kampak masih di sana, apa Utara. Tribun Utara dulu kan belum ada itu. Ya. Mohon maaf untuk tribun apa namanya Bang? Penahan hujannya segala macam, seng-sengnya belum ada, sekarang sudah ada. Itu kan Oh, udah ada Utara sekarang. udah ada kayak Utara. Utara belum. Yang sebelah sini Bang, barat. Barat, ya barat. Utara sama Selatan tetap masih Utara Selatan masih tetap masih terbuka, tetap karena itu terbuka. kan punya supporter ya. Tapi sebenarnya juga kalau di luar negeri udah nggak ada lagi beda-bedanya sih Bang. Dibuat nyaman sih penontonnya Iya, tetap. comfortable-nya pasti. Makanya kalau masalah bagaimana level stadion mungkin saya nggak begitu paham bagaimana level stadion yang klasik, nanti yang sifatnya bagaimana itu ada teman-teman yang paham lah. Mungkin beberapa orang paham, Abdi paham tuh, di Panjaitan paham. Saya bolak-balik cerita itu karena saya sering diskusi sama beliau. Nah, kita perbaikin aja yang ada dulu hari ini apa? Misalnya hal-hal yang umum, mix zone, Iya. penerangan, Betul. rumput lapangan. betul. Nah, kemudian apa? Kamar lagi? mandi tadi yang Nah, ngomong. toilet di teladan, kemudian tempat ibadah, Buat sholat juga. sholat. Itu paling penting itu. Nah, itu masuk ke dalam regulasi-regulasi. Itu diperbaikin. Kalau itu sudah bisa berjalan, yang paling parah itu adalah air di teladan. Iya betul. Saya nggak tahu. Habis liga, habis. Padahal PSMS main ke situ kan juga ada bayar sewa. Bukan gratis, tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu Iya. bayar sewa. Nah, harusnya kan kita yang menyewa harus memiliki fasilitas yang baik. Iya. Nah, itu yang harus mungkin bagaimana lah caranya untuk mendiskusikan itu? Ya, kan kalau misalnya orang berpikir kan gini Bang, cara cepatnya sih sebenarnya mohon maaf Pak Edi Ramayadi yang berperan. Misalnya kalau kita ngomong-ngomong kedai kopi Bang, Mana? maunya kan Pak Edi langsung bilang, udah PSMS ini digaji kalian semua di dalam. Karena cakap-cakap kedai kopi lah Bang, mungkin kan segampang itu. Tapi Pak Edi Ramayadi membuat sebuah keputusan karena mohon maaf tanda kutip beliau katanya juga ada saham di situ kan. Jadi bisa beliau yang bilang, udah ini dibuka untuk umum, jadikan si anu kalian digaji sekarang. Nah, Maksudnya apa ini? maksudnya pengurus secara profesional. Uang dari mana? Nah, itu lagi pertanyaan barunya ya. Nah, mau masuk ke dalam APBD Pemprov? Nggak mungkin. Masuk penjara Pak Edi. Iya. Nggak boleh. Nah, memang harus dipisahkan antara Pak Edi Ramayadi sebagai gubernur dengan Pak Edi Ramayadi sebagai Pembina. komisaris utama Komisaris PT utama. Entertainment Indonesia. Karena pemilik sahamnya kan dia, Ya. paling besar. Nah, harus dilihat secara benar. Harus dicarikan jalan keluar secara benar. Jangan hanya mengandalkan beliau. Iya. Hanya mengandalkan beliau saja gitu. Harus bersama-sama. Jadi kalau misalnya lah Bang, ada orang misalnya kita bilang lah orang-orang kaya Medan atau Sumatera Utara yang di luaran sana, dia pengen beli sampai SMS gimana sih Bang? Nah, itu yang saya bilang tadi. Cara tercepat dan paling gampang adalah melepas sampai SMS keluar. Sementara ini hanya dengan cara itu. Iya. Yang paling gampang. Setelah itu akan ada rapat umum pemegang saham dong. Baru di situ cerita soal pengelolaan ke depannya. Iya, Karena banyaknya orang masuk ke dalam PSMS membeli saham, maka dia juga ingin kembalikan uangnya. Betul lah, iyalah namanya ada duit kok di sini kan Itu logikanya. kan investasi. Nah, bagaimana caranya? Bersama-sama setelah itu baru membicarakan. Kalau sekarang nggak bisa. Orang datang sponsorship, orang datang donatur. Sifatnya kan limitatif. Sampai kapan bilang ya? Kapan gitu. Itu makanya profesional juga cara mengelolanya. Lempar ke saham itu. Dan kalau menurut Abang ini udah ada ancang-ancang nggak gitu dalam waktu dekat ini? Belum ada sama sekali. Belum. 2017 tuh saya sempat ada sedikit diskusi dengan teman-teman pengurus. Waktu saya di dalam saya katakan kita nggak bisa begini. Jalan satu-satunya adalah melempar saham keluar. Iya. Kalau lempar saham keluar, dia masuk sebagai pemegang saham, maka makin banyak kepala yang memikirkan bagaimana bisnis PSMS ke depan. Iya. Bisnis ya? Bisnis PSMS ke depan. Jadi tidak bisa lagi bicara jangan
kami nggak cari makan dari PSMS, nggak bisa. Nggak bisa, kalau nggak cari makan dari PSMS, menjual PSMS. Jadinya Begitu kan? tanda Dalam tanda kutip kita kutip. pikir. Nah, yang menjadi persoalan hari ini adalah, ayo bicara realitas, bicara profesional. Maka harus dicarikan jalan keluar. Jalan keluarnya adalah lempar dulu saham PSMS keluar. Siap. Ke umum atau ke publik, dilihat ada nggak yang beli. Iya. Nah, harganya berapa? Disesuaikan dong. PSMS kan cuma punya goodwill, Iya. nggak punya aset apa-apa. Kebun bunga itu punya Pemko. Pemko. Teladan punya Pemko. Pemko. PSMS cuma punya goodwill, hanya nama besar, nama baik gitu loh kira-kira. Nggak ada yang lain kan. Bus hanya juga hibahan Pemko. Nah, saya nggak tahu kalau bos nih apakah memang masih hibah ya. Hibah. Kalau hibah berarti udah punya PSMS lah. Nah, aset PSMS kan nggak ada. Selain jersey tiap tahun habis. Apalagi mes kebun bunga di dalam mes itu juga sifatnya kan hanya bantuan-bantuan saja. Harus jelas lah ke depannya. Nah, dari 5 kriteria ini silakan nilai sendiri PSMS sudah masuk profesional belum. Oke. Sudah penuhi belum 5-5. Oke. Ulang lagi bang. Yang pertama tadi bang. Yang pertama adalah sport, olahraga. Sport, olahraganya, pembinaannya usia dini. mulai dari usia 10 ke 14, 15 ke 21. Itu yang pertama. Poin yang kedua bang. Infrastruktur. Infrastruktur itu stadion dan lain sebagainya. Sarana latihan, Ya. dan segala macam itu harus benar-benar dibenahi dari sekarang. Karena Liga Inggris sendiri udah punya ya. Udah punya. Mayoritas sudah punya semua. Terus bang yang ketiga. Yang ketiga adalah tentang personalia dan administrasi. Yap. Jadi kalau tadi abang bilang ada klub lain sampai 15 orang di PSMS Medan itu cuma 3. Cuma 3. Ali, Tri dan Bambang. Ditambah pinat. Nah, Iya iya iya. Yang keempat bang. yang keempat adalah akuntabilitas keuangan. Jadi intinya sudah ada tim apa sih bang ngecek keuangannya maksudnya kayak BPK-nya lah mungkin ya. Oh, belum ngapain ke sana ceritanya, bagaimana sumber keuangannya dulu. Sumber keuangan Yang dulu. jelas, sumber Iya keuangan iya jelas iya dulu. iya iya. Yang kelima baru tentang badan hukumnya. Siap. Itu sih. Itulah sebenarnya profesionalisme Ya, itu tadi. Club Ketika- licensing regulation. Siap. Dan itu bukan Andre Mahyar yang buat. Bukan, yang buat FIFA. Yang buat FIFA jadi untuk memperbaiki juga kualitas atau mutu karena juga FIFA udah bertahun-tahun ada ya kan bang dari tahun 30 Julius Rimet segala macam. Jadi mungkin dia udah melihat yang sifatnya donateur itu belum tentu berhasil. Kalau akuntabilitas keuangan jelas, badan hukumnya jelas, maka pertanggungjawaban kepada pemain juga jelas. Pemain juga nggak ragu-ragu. Gak Kan? ragu-ragu, uangnya jelas, Iya. kan begitu kan? Ya. Kemudian pertanggungjawaban takut digaji nggak digaji jelas. Iya iya. Itu dia. Abang nggak sholat? Belum. Terus bang, ini yang paling inilah sih bang ya tentang supporter bang. Itu gimana sih bang tentang supporter berapa? Supporter PSMS sekarang saya pikir makin berkurang ya. Edi Ramaya di Cup nggak ada yang nonton. Nggak ada. Malah terakhir saya dengar teman-teman SMAC Boykot pertandingan boykot. kedua. Kalau PFC rata-rata kabarnya udah boykot lama. Nah ini yang harus ada sinergitas yang jelas kembali. Diundang lah, Iya. diundang kembali, diajak bicara lagi bersama-sama. Iya. Bagaimana ini? Gitu. Coba dirangkul. Jangan lagi menuduh hal-hal yang tidak Iya, iya. logik. Gitu. Sudah lupakan, ajak duduk bersama, ajak bicara kembali. Nah kalau saya ngomong begini ntar dibilang ini pasti karena Chandra yang nunggangi. Ya. Capek kita. Ada player Andre Mahyar. Ada flare, Andre Mahyar. Ada kericuhan, Andre Mahyar. Kemarin berantem di kebun bunga bukan mau nuduh saya nggak bisa lagi kan? Gara-gara awak ya? Nggak awak. Karena itu bentukan siapa gitu kan sampai tolak-tolakan gitu kan. Iya iya. Jadi janganlah lagi. Capek juga dituduh terus. Makanya bang masuk biar gak dituduh bang. Masuk. Nantilah. Nanti. Iya sih aku dengernya kadang. Ya jadi kalau misalnya kalian anak-anak anak-anak milenial belum kenal Bang Andre Mahyar, inilah beliau ya. Padahal mungkin kalian sudah dengar juga sih. Sambil merokok bagaimana ya? Boleh bang. Begitu masuk yang ketiga.